Saudara, setelah buron selama 8 tahun, polisi akhirnya menangkap salah satu pelaku pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, salah satu kuasa hukum terpidana angkat bicara terkait kejanggalan saat polisi menetapkan tersangka dengan dugaan dipaksa mengaku. Perlu 8 tahun, polisi akhirnya menangkap salah satu dari 3 buron kasus pembunuhan Vina dan Eki. Salah satu pelaku yang buron, yaitu Peggy alias Perong, akhirnya ditangkap di Bandung, Jawa Barat, Selasa kemarin. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham menambahkan, Peggy ditangkap saat tengah bekerja sebagai buruh bangunan. Atas nama saudara Peggy alias Perong, yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Tak lama ditangkap, Polda Jawa Barat bersama Polresta Cirebon langsung melakukan penggeledahan di kediaman Peggy alias Perong. Rumah yang berada di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ini digeledah polisi siang tadi. Sementara itu, salah satu kuasa hukum terpidana bilang ada kejanggalan saat polisi menetapkan tersangka. Kuasa hukum Rivaldi Widyaningsih menyatakan kasus yang menimpa kliennya itu cacat sejak awal pembuatan laporan BAP. Adanya Andika, sedangkan Andika itu bukan Rivaldi. Andika di situ jelas dengan umur 23 tahun, alamat Banjarwangunan, Mundu. Sedangkan Rivaldi Adita Wardana alias Ucil itu umur 21 tahun, alamatnya di Pamengkang. Rivaldi kenapa bisa ada di polisi itu? Karena pada saat itu Rivaldi ada kasus yang mengenai penganiayaan dan membawa sajam tanpa izin. Di kasusnya tanggal 29 April, kejadiannya di Grage. Sebelumnya polisi menetapkan 11 orang sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup, sementara 1 orang divonis 8 tahun penjara karena di bawah umur. Kasus ini terjadi pada 27 Agustus 2016 silam. Tak lama berselang, polisi menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Namun 3 tersangka melarikan diri alias buron. Sejak Oktober 2016 hingga Mei 2017, 8 tersangka diajukan ke pengadilan dan divonis penjara seumur hidup dan 1 tersangka divonis 8 tahun penjara. Kedelapan terpidana sempat ajukan gerasi pada 2019 silam, namun ditolak. Kasus ini kembali menjadi pembicaraan publik usai film bergenre horor dengan judul Vina sebelum 7 hari tayang. Dukungan untuk mengungkap secara tuntas kasus pembunuhan Vina tak hanya datang dari keluarga, tapi juga dari teman dan orang-orang yang mengenal Vina. Salah satunya dari guru SMPN 13 Kota Cirebon, Jawa Barat, Menuk Trimulyani, yang menjadi wali kelas Vina di tahun 2014-2015 lalu. Menuk mengenal Vina sebagai siswi aktif dan memiliki nilai akademik yang baik. Ya, selayaknya orang tua, selayaknya guru, bagaimana juga kalau misalkan ada muridnya yang mengalami tragedi yang kurang baik, kami juga ikut. Iya, harapannya bahwa kasus ini cepat diselesaikan. Kasus Vina kembali disorot publik, menyisakan sejumlah tanda tanya, mulai dari 3 buron yang dimunculkan lagi usai 8 tahun berlalu, serta pengakuan kuasa hukum maupun terpidana kasus pembunuhan Vina yang membantah terlibat dalam kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Perlu 8 tahun. Kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali terungkap usai film bergenre horor dengan judul Vina sebelum 7 hari tayang dan jadi perbincangan publik. Menariknya, sebelum terpidana mengaku tak melakukannya namun dipaksa mengaku atas apa yang disangkakan. Lantas apa yang menyebabkan kasus ini sulit terungkap hingga adanya dugaan rekayasa kasus? Kita perbincangkan dengan Kabareskrim Polri periode 2009-2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Pak Ito, selamat malam. Malam Mbak Livi, selamat malam. Ada juga kuasa hukum Rivaldi, salah satu terpidana Widyaningsih. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Selamat malam, Mbak.
Baik, saya ke Pak Ito dulu ya. Pak Ito, perlu 8 tahun. Lucunya yang katakanlah membuat publik agak heran setelah 8 tahun disangkakan buron, viral filmnya kurang dari 1 bulan, satu terduga yang selama ini DPO selama 8 tahun tiba-tiba ketangkap. Jadi sebetulnya miss-nya ada di mana Pak Ito? Baik Mbak Livi ya. Pertama-tama tentunya saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Polda Jabar ya dengan jajaran yang dengan kesungguhan dan kerja kerasnya bisa menangkap saudara Peggy alias Peron pada hari ini ya, meskipun para tersangka ya atau terpidana yang menyampaikan bahwa Peggy itu terlibat sudah mencabut BAP dan menyatakan tidak kenal. Nah, ini tentunya kita perlu apresiasi. Sekarang kalau dikatakan kenapa sampai 8 tahun, mungkin masyarakat publik juga perlu mengetahui bahwa kerja daripada fungsi reserse itu tidak menangani satu kasus, tapi ribuan kasus, bahkan kalau setiap hari bisa puluhan sampai dengan mungkin ratusan yang harus dihadapi dan harus diselesaikan dengan sumber daya yang terbatas. Jadi untuk penanganan kasus ini, 8 kasus, 8 orang yang sudah diputus ya oleh pengadilan itu dengan mulai tingkat 1 atau negeri, kemudian pengadilan tinggi dan sampai dengan kasasi, itu saya kira sudah lengkap. Jadi kita tidak bisa melihat sepihak dari penyidikannya saja. Jadi kalau dikatakan kejanggalan, berarti kejanggalannya kan hakim dan penuntut umum juga tidak mau begitu saja tanpa kecermatan dan kehati-hatiannya mengatakan bahwa ini ada kasus yang cacat hukum. Karena bagi pihak kepolisian kalau sudah diterima oleh penuntut umum, berarti berkas itu sudah lengkap Mbak Livi ya. Jadi kalau meskipun ada dugaan biasa, kalau pengacara kan bisa saja mengatakan hal-hal yang mungkin bertentangan, kan sudah dilakukan permintaan gerasi. Saya kira mungkin kita harus berpikir objektif, karena bagaimanapun juga kasus ini meskipun 8 tahun akhirnya terungkap, karena dengan adanya viral maka kasus ini menjadi prioritas. Ya. Itu dia Pak Ito yang kemudian disayangkan. Kenapa harus nunggu viral dulu setelah 8 tahun baru kemudian jadi prioritas dan satu DPO yang katakanlah dalam waktu kurang dari 1 bulan setelah viral langsung ketangkep. Artinya sebetulnya ini bisa dilakukan 8 tahun lalu. Ya sekarang kalau misalnya seseorang ditetapkan DPO berdasarkan keterangan saksi. Saksi itu tiba-tiba mencabut ya keterangannya orang itu kan berarti kan kalau bagi kepolisian kalau menangkap orang itu dasarnya apa? Oke. Pendalaman inilah akhirnya dilihat ada keterkaitan sehingga saudara Peggy Peron ini dengan ditangkap nanti akan bisa membuktikan apakah memang ada rekayasa kasus ini atau tidak. Perannya pasti dia tahu kan. Selama ini kan yang dimunculkan adalah bahwa Peggy ini adalah terkait dengan oknum kepolisian, dengan jabat ya. Padahal kan dia hanya seorang buruh dan rata-rata yang 8 orang ini juga kerjanya buruh semua. Oke. Apakah memang seorang buruh itu tidak bisa menjadi seorang yang melakukan kejahatan, kan belum tentu ya. Saya kira kita harus fair juga di sini. Baik, saya ke Mbak Widyaningsih. Ini sempat menyebut ada kejanggalan. Kejanggalan seperti apa? Buktinya seperti apa sampai kemudian bisa menyebut ada kejanggalan dalam kasus ini, Mbak? Jadi gini, kebetulan klien saya namanya Rivaldi Aditya Wardana alias Idil bin Asep Kusnadi. Umur pada saat itu 21 tahun. Halo? Yes, silakan dilanjut. Kebetulan dia ditangkap pada saat itu tanggal 30 Agustus 2016 karena masalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan dan membawa senjata tajam, jenis pedang tanpa izin. Kemudian jadi tanggal 30 Agustus itu ditangkap oleh Polsek Cirebon Utara Barat. Ditangkapnya di pinggir jalan? Bukan, kebetulan di rumah temannya. Oke. Kejadian tanggal 29 dilaporkan pagi, jadi sore kejadian malam. Malam jam 22 tanggal 29. Itu posisinya ada di Jalan Tentara Prajar di depan Grage Mall. Oke, Bu Widyaningsih, ini kan yang kemudian dipertanyakan tadi juga ke Pak Ito yang juga tadi menyatakan
ketika ada dugaan rekayasa kasus, tapi kan kasus ini kemudian sudah dianggap bisa dibuktikan di pengadilan sampai sudah jatuh vonis. Kenapa kemudian sekarang baru ramai soal dugaan rekayasa kasus, Bu Widyaningsih? Jadi kami sendiri sebenarnya tidak meramaikan ya, karena kami diwawancarai. Jadi saya sebagai kuasa hukum menjelaskan duduk permasalahannya, karena saya pun udah berupaya mengajukan banding dan kasasi, sehingga tinggal PK. Waktu kita mengajukan PK tanpa novum itu rasanya saya sia-sia. Karena di dalam sejak awal klien saya tidak pernah di dalam itu tidak pernah, karena dia tidak melakukan, jadi dia pun tidak pernah mengakui, karena di dalam seperti waktu dilaporkan oleh pelapor, termasuk itu 11 orang, itu termasuk Andika, umur 23 tahun, yang kabur itu, yang dinyatakan kabur saat itu. Bu Widya, maaf saya potong. Artinya klien Anda itu salah satu terdakwa yang terpidana jatuhnya ya, yang sudah divonis seumur hidup. Seumur hidup betul. Tapi nama yang dari awal itu Andika, sedang klien saya itu namanya Rivaldi Aditya Wardana. Jadi nggak ngait sama sekali, Mbak. Oke. Yang jadi pertanyaan kan gini, ketika kemudian ada kejanggalan, narasi kejanggalan rekayasa kasus ini kan nggak cuma keluar dari Anda, Bu Widya. Ini juga keluar dari kuasa hukum yang lain, yang juga bahkan ada terpidana yang sekarang sudah bebas, yang menyatakan bahwa sempat ada kekerasan dan semacamnya sampai dipaksa untuk mengaku. Ini juga diakui oleh klien Anda? Kalau dia nggak pernah mengakui, berita acara pun dia tidak tanda tangan. Oh, klien Anda tidak mengakui berita acara, tidak tanda tangan ya? Tidak tanda tangan. Tetapi ada yang menandatangani. Tapi tidak. Tanda tangannya berbeda. Oke. Pak Ito, bagaimana Pak Ito dengan kasus seperti ini Pak Ito? Jadi kita kalau di dalam penyidikan mengenal kasus namanya locus delicti atau tempat kejadian perkara, dan tempus delicti, waktu kejadian. Ini kan sesudah terjadi kejadian itu waktunya sudah sekian hari, tentunya orangnya sudah berpencar ya Mbak ya. Kemudian bisa saja menurut pendapat saya yang bersangkutan itu ada kasus lain, setelah dikaitkan dengan kasus ini ada pengakuan dari teman-temannya, karena ini kan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi katakan memang betul ada kejanggalan, sekarang mungkin Mbak Livi bisa berpikir bahwa dari penyidik ini menyerahkan kepada jaksa penuntut umum. JPU ini kan menyiapkan orang-orang yang akan dihadapkan di pengadilan. Ya pada saat tentunya hakim pun juga akan melihat identitas dan melihat bukti-bukti ataupun keterangan-keterangan yang mendukung ya bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur daripada pasal yang disangkakan. Jadi tidak mungkin seorang hakim itu merampas ya kehidupan seorang yang dengan hukuman seumur hidup itu kan merampas kehidupan seseorang tuh Mbak Devi ya. Itu adalah sangat berat, dan itu dari mulai tingkatan pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai dengan kasasi kan sudah diputus inkrah. Kemudian ada upaya gerasi yang ditolak. Apalagi kira-kira ya, kalau menurut saya kan kalau memang mengajukan PK silakan kalau ada novum baru. Nah novumnya apa? Kalau memang pada saat itu di penyidikan dianggap sebagai ada cacat atau rekayasa, berarti pertanyaannya mengapa jaksa itu menerima? Dan mengapa jaksa bisa membuat satu rencana penuntutan diterima oleh hakim. Dan hakim bahwa mereka itu adalah kelompok ya, melakukan perbuatan secara berkelompok dan juga melakukan perbuatan yang bisa diancam dengan hukuman berat. Saya kira itu mungkin Mbak pendapat saya. Artinya ini sudah dibuktikan di persidangan Bu Widyaningsih? Sudah semua. Dan ada juga alibi pada saat itu dia tidak ada temannya lagi ulang tahun juga ada. Tapi tidak dipertimbangkan. Tapi gini Bu Widyaningsih, ini kan ada yang sudah dijatuhi hukuman, kemudian ada yang sudah bebas, ada yang dianggap masih buron, satu Peggy ini kan baru ditangkap ya. Kenal nggak dengan Peggy ini Rivaldi? Kalau Rivaldi itu dari awal, dari yang sudah ditangkap pun tidak saling mengenal. Satu pun tidak kenal dia. Semuanya nggak kenal satu sama lain? Tidak kenal satu sama lain. Mereka yang 7 orang pun tidak kenal Rivaldi. Tapi yang 7 orang sisanya itu saling mengenal?
Kalau yang 7 saling mengenal karena rumahnya sama di Perjuangan. Kalau Rivaldi di Pamengkang, jauh Mbak, di Perumnas. Beda jauh, di kota sama kabupaten. Oke, dari perjalanan kasus ini kan salah satu terpidana lainnya, kuasa hukumnya itu kan sempat melaporkan ke Komnas HAM. Koreksi saya kalau salah ya, Mbak Widyaningsih. Kenapa Anda kemudian tidak melaporkan hal ini? Kami sudah berupaya sampai banding, sampai kasasi, dan justru yang lainnya tidak. Kami akan berupaya lagi untuk PK, tetapi menunggu saksi saudara Dede yang kebetulan itu tetangga Rivaldi sendiri, yang sampai sekarang juga tidak pulang. Saya tadinya berharap dia pulang, kita bisa mengajukan bahwa keterangannya dia itu yang sebenarnya seperti apa, karena tidak dihadirkan di persidangan, Mbak. Baik, saya ke Pak Ito. Pak Ito, ini kan yang ramai bukan cuma soal 3 DPO yang sebelumnya masih hilang dan dicari, meskipun satu ini baru ketangkap ya Pak Ito, tapi juga yang ramai ini soal adanya tudingan bahwa ada rekayasa kasus, ada tudingan orang besar yang menghalang-halangi kasus ini. Tapi sepengalaman Bapak sebetulnya seberapa mungkin sih itu terjadi? Saya kira bisa saja terjadi ya. Tetapi kalau untuk kasus ini murni, kalau saya melihat adalah bahwa keterangan para terpidana itu kan sudah terpidana, itu mereka mempunyai kaitan satu sama lain. Tentunya ini kan sudah menjadi pertimbangan dari pihak jaksa penuntut umum untuk mengajukan bahwa telah ada tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, Mbak ya. Jadi kalau orang itu kebetulan ditangkap di tempat lain, waktunya tidak bersamaan, kan pada saat kejahatan itu kita tidak tahu, termasuk penasihat hukum juga kan nggak tahu pada saat kejadian itu. Yang tahu kan hanya si pelaku, yang tahu yang mungkin korban yang sudah tidak ada, dan mungkin saya kira ada bukti-bukti lain. Jadi di sini kan penyidik tidak mengejar dari pengakuan, karena pengakuan dari tersangka meskipun dicabut itu sesuai dengan pasal 184 ayat 1, itu ada alat bukti yang paling lemah, Mbak. Jadi penyidik itu tidak mendasarkan kepada pengakuan tersangka. Jadi kalaupun dipaksa tersangka itu mengaku, itu pun juga jaksa juga tidak akan mau menerima, apalagi hakim. Jadi ada bukti-bukti yang tentunya dapat meyakinkan kepada hakim bahwa yang bersangkutan itu betul-betul melakukan kejahatan yang sebagaimana disangkakan. Kalau sekarang selama 8 tahun tiba-tiba menyatakan orang itu merasa tidak bersalah, salah tangkap, ya itu bisa-bisa saja. Tapi kita tunggu saja nanti bagaimana keterangannya si Perong ini ya, si Peggy, karena dia kan ditangkap berdasarkan daripada BAP pertama yang belum dicabut. BAP pertama itu adalah mengandung kebenaran, karena BAP keduanya sudah bisa dipengaruhi oleh pengacara, sudah dipengaruhi oleh orang-orang lain. Ya. Dengan dasar itulah Polda Jabar berhasil menangkap Perong. Kita berharap yang dua lagi kalau memang betul-betul ada, itu bisa segera ditangkap. Karena bisa saja kalau orang melakukan kejahatan berkelompok, dia melempar kepada orang lain yang belum tentu orang itu ada. Ini tentu pekerjaan rumah bagi teman-teman di kepolisian. Nah itu dia Pak, ini akan jadi PR baru bagi kepolisian. Yang jadi pertanyaan gini Pak Ito, ketika kasus ini sudah terjadi 8 tahun lalu, penyidiknya pasti sudah tidak ada lagi di Polda Jabar. Yang jadi pertanyaan ketika kasus ini viral, ada tekanan dari publik untuk diungkit, diusut kembali, kemudian seberapa besar kasus ini bisa dibuka lagi Pak Ito? Saya kira dengan adanya eksaminasi ya, Mbak ya, eksaminasi itu adalah pendalaman kembali, peninjauan kembali, proses penyidikan, ini sudah pasti akan memanggil penyidik-penyidik itu meskipun mungkin ada yang sudah perwira tinggi atau perwira pasti dipanggil ya. Dan juga kita mendasarkan kepada keterangan BAP awal pada saat tahun 2016. Nah, tentu kalau nanti ada kira-kira kejanggalan dalam penyidikan, tentunya ini sebatas kepada untuk masukan bagi kepolisian ya untuk bisa memperbaiki dalam manajemen penyidikan. Tapi bukan berarti kasus ini bisa dibuka kembali. Saya kira nggak mungkin. Dalam sistem hukum itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, itu tidak mungkin. Dan kalau kita hanya melihat dari proses penyidikan, saya kira nggak fair. Karena ini kan satu proses yang sampai ke pengadilan. Yang juga bukan dari kepolisian. Saya kira itu yang mungkin harus kita pahami bersama. Baik, terima kasih Pak Ito, terima kasih Ibu Widyaningsih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.